komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang bersifat statis, melibatkan interaksi bersama serta melibatkan suatu kelompok. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari guru kepada siswa untuk tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa saling berkomunikasi. Jika komunikasi kedua pihak efektif, maka pembelajaran akan efektif. Namun, jika komunikasi kedua pihak tidak efektif, maka pembelajaran pun tidak efektif. Pengertian pembelajaran. Menurut Sadiman, pembelajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para siswa di dalam kehidupannya, yakni membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani. Gaya komunikasi guru dalam mengajar. Komunikasi dalam proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan dua jenis. Yang pertama, interpersonal communication, yaitu komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Yang kedua, group communication, yaitu komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan beberapa kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Desain komunikasi dalam pembelajaran. Agar pesan pembelajaran yang ingin ditransformasikan dapat sampai dengan baik, maka guru perlu mendesain pesan pembelajaran tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kesiapan dan motivasi. Kesiapan di sini mencakup kesiapan mental dan fisik, sedangkan motivasi terdiri dari motivasi internal dan eksternal. Alat penarik perhatian. Dalam mendesain pesan belajar, guru harus pandai-pandai membuat daya tarik untuk mengendalikan perhatian siswa pada saat belajar. Partisipasi aktif siswa. Guru harus berusaha membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Pengulangan. Agar siswa dapat menerima dan memahami materi dengan baik, maka penyampaian materi sebaiknya dilakukan berulang kali. Umpan balik. Umpan balik yang tepat dari guru dapat menjadi pemicu semangat bagi siswa. Menghindari materi yang tidak relevan. Untuk mendesain pesan, perlu memperhatikan bahwa yang disajikan hanyalah informasi yang penting. Aspek komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, kejelasan, kedua, ketepatan, ketiga, konteks, keempat, alur, dan yang kelima, budaya. Pertama, kejelasan. Dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas. Yang kedua, ketepatan. Ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga, konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat, alur. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus disusun secara sistematis. Terakhir adalah budaya. Dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya sekitar agar tidak terjadi kesalahpahaman.